Hai semuanya, pernahkah kamu berhenti sejenak dan benar-benar merenungkan betapa singkatnya hidup ini? Kita seringkali terjebak dalam rutinitas, terhanyut oleh kesibukan sehari-hari, sampai lupa bahwa setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Konsep memento mori yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati, bukanlah ajakan untuk hidup dalam ketakutan atau kesedihan. Sebaliknya, ini adalah sebuah pengingat yang kuat untuk menyadari waktu kita yang terbatas di dunia ini agar kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna. Bayangkan saja, kita semua punya bank waktu yang isinya terus berkurang tanpa bisa diisi ulang. Setiap pagi, kita terbangun dengan sejumlah jam yang tersedia, dan di penghujung hari, semua itu lenyap, tak peduli bagaimana kita menggunakannya. Pertanyaannya kemudian, apakah kita menghabiskan tabungan waktu kita untuk hal-hal yang benar-benar kita hargai, atau justru membiarkannya terbuang percuma untuk hal-hal yang tidak memberi dampak positif dalam hidup kita? Seringkali, kita tanpa sadar membiarkan diri kita terjebak dalam lingkaran setan yang menguras energi dan waktu. Misalnya, terlalu banyak waktu yang dihabiskan di media sosial, membandingkan diri dengan orang lain, atau terpancing drama-drama yang sebenarnya tidak penting. Scroll tanpa henti di Instagram, TikTok, atau platform lainnya bisa jadi terasa menghibur di awal, tapi coba jujur pada diri sendiri, apakah itu benar-benar membuat kita merasa lebih baik, atau malah menambah kecemasan dan rasa iri? Atau kita terlalu sering mengeluh tentang pekerjaan, hubungan, atau keadaan lain tanpa benar-benar mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Mengeluh memang bisa jadi katarsis sesaat, tapi kalau terus-menerus tanpa diikuti dengan upaya nyata, itu hanya akan membuang waktu dan energi mental kita. Membuang-buang waktu juga bisa berarti menunda-nunda hal yang penting. Kita seringkali punya daftar panjang impian dan tujuan, tapi entah kenapa, selalu ada alasan untuk menundanya. Nanti saja kalau sudah lebih siap, atau tunggu momentum yang tepat. Padahal, momentum yang tepat itu mungkin tidak akan pernah datang kalau kita tidak menciptakannya. Menunda-nunda bisa berujung pada penyesalan di kemudian hari. Bayangkan, jika kita menunda untuk mengejar hobi yang kita sukai, menunda untuk belajar keterampilan baru yang bisa membuka banyak pintu, atau bahkan menunda untuk mengatakan sesuatu yang penting kepada orang yang kita sayangi. Waktu tidak menunggu siapapun, dan kesempatan yang terlewat mungkin tidak akan datang dua kali. Hidup ini seperti buku yang halamannya terus bertambah setiap hari, tapi suatu saat buku itu akan selesai. Apakah kita ingin buku itu penuh dengan cerita-cerita yang bermakna, petualangan yang seru, dan pelajaran berharga, atau justru hanya diisi dengan halaman-halaman kosong karena kita terlalu sibuk menunda? Lalu, bagaimana caranya agar kita tidak membuang waktu untuk hal-hal sia-sia? Kuncinya ada pada kesadaran dan prioritas. Pertama, kita harus sadar betul tentang bagaimana kita menghabiskan waktu kita saat ini. Coba deh, luangkan waktu 1 atau 2 hari untuk mencatat setiap aktivitas yang kamu lakukan dan berapa lama waktu yang kamu habiskan untuk itu. Kamu mungkin akan terkejut melihat berapa banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal yang tidak penting. Setelah itu, mulailah menentukan prioritas. Apa sih yang paling penting dalam hidupmu? Apakah itu keluarga, kesehatan, pekerjaan, pengembangan diri, atau mungkin membantu orang lain? Begitu kamu tahu apa prioritasmu, kamu bisa mulai mengalokasikan waktu dan energimu dengan lebih bijak. Ini bukan berarti kamu harus bekerja non-stop atau selalu serius. Istirahat, bersantai, dan bersenang-senang itu penting kok. Tapi bedanya, istirahat yang berkualitas dan hiburan yang positif itu justru bisa mengisi ulang energimu, bukan mengurasnya. Misalnya, daripada scrolling media sosial tanpa tujuan, mungkin lebih baik meluangkan waktu untuk membaca buku, berjalan-jalan di taman,
atau menelepon teman lama. Prioritas juga berarti berani mengatakan tidak. Di dunia yang serba terhubung ini, kita sering merasa wajib untuk selalu tersedia, selalu online, dan selalu bisa dihubungi. Kita takut ketinggalan sesuatu, fear of missing out atau FOMO, atau tidak enak hati untuk menolak ajakan. Tapi, belajar mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan prioritasmu adalah bentuk penghargaan terhadap waktumu sendiri. Ini bukan berarti kamu jadi antisosial atau egois, tapi justru menunjukkan bahwa kamu tahu betul apa yang penting bagimu dan kamu berani melindungi waktu berhargamu. Sama halnya dengan belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Terlalu banyak memikirkan hal-hal di luar kendali kita, seperti opini orang lain, masa lalu, atau masa depan yang belum pasti, hanya akan menguras energi dan waktu tanpa hasil. Fokuskan energimu pada hal-hal yang bisa kamu ubah dan pengaruhi. Menyadari bahwa hidup ini singkat juga harus mendorong kita untuk lebih proaktif dan berani mengambil risiko. Jangan menunggu kesempurnaan atau momen yang tepat untuk memulai sesuatu yang sudah lama kamu impikan. Coba saja, mulai dari langkah kecil. Mau belajar bahasa baru? Coba unduh aplikasi belajar bahasa dan luangkan 15 menit setiap hari. Mau memulai bisnis kecil? Coba riset pasar dan buat rencana sederhana. Ingatlah, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Rasa takut akan kegagalan adalah musuh terbesar dari kemajuan. Kita seringkali takut mencoba karena takut gagal, takut dikritik, atau takut hasilnya tidak sesuai harapan. Padahal, kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari proses belajar. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga yang bisa membuat kita lebih kuat dan bijaksana. Daripada menyesal tidak pernah mencoba, bukankah lebih baik mencoba dan belajar dari hasilnya, tak peduli bagaimanapun itu? Selain itu, hidup yang singkat ini juga mengingatkan kita untuk menghargai setiap momen dan orang-orang di sekitar kita. Seringkali, kita terlalu fokus pada tujuan di masa depan sampai lupa menikmati perjalanan. Kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di luar diri kita sampai lupa bahwa kebahagiaan itu bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana di sekitar kita. Secangkir kopi hangat di pagi hari, tawarnya anak-anak, atau percakapan mendalam dengan sahabat. Dan yang tak kalah penting, jangan menunda untuk menunjukkan rasa sayang dan penghargaan kepada orang-orang terkasih. Berapa banyak dari kita yang menunda untuk mengatakan, "Aku sayang kamu," atau "Terima kasih" kepada orang tua, pasangan, atau teman dekat, sampai akhirnya penyesalan yang datang karena kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Hidup ini terlalu singkat untuk memendam rasa, menunda maaf, atau menyimpan dendam. Pada akhirnya, hidup ini adalah tentang pilihan. Kita tidak bisa mengontrol berapa lama kita hidup, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menghabiskan waktu yang kita miliki. Apakah kita akan membiarkan waktu kita terbuang percuma untuk hal-hal yang tidak penting? Ataukah kita akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan hidup yang bermakna, penuh dengan kebahagiaan, pertumbuhan, dan dampak positif? Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk hidup lebih utuh, lebih sadar, dan lebih berarti. Jangan biarkan memento mori hanya menjadi sebuah frasa, tapi jadikanlah itu panduan nyata dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Karena sungguh, hidup ini singkat dan tidak ada waktu untuk hal-hal sia-sia.